Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Al-Fatiha ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum wa sahabati ajma'in wa ila arwahil a'immatil mujtahidin wal ulama'il 'amilin masyhada wa salihin. Wa nakhusu khassa ila mu'allif hadzal kitab Syekh Zainuddin Al-Malibari wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa qarabatina wa liman lahum huququn alaina binatina anallaha yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa afihim wa ya'fu anhum wa yaj'alu kuburahum rawdah min riyadil jannah wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atihi wa zajarana an ma'siyatihi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan petunjuk kepada kita ila ta'atihi, untuk taat kepadanya. Wa zajarana, dan Allah telah melarang kita an ma'siyatihi, berbuat maksiat kepadanya. Maka dua hal itu disebut takwa. Imtitsalu awamirillahi wa ijtinabun nawahihi, yaitu mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asyhadu an la ilaha illallah iqraran biwahdaniyatihi, dan aku bersaksi bahwasanya di atas di mukadimah. Temu deh. Ini setelah bismillah, di bawah bismillah. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Memang dianjurkan kita kalau mukadimah itu di samping hamdalah, salawat, juga dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah iqraran biwahdaniyatihi, sebagai pengakuan terhadap keesaan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Kesaksian itu i'tirafan binubuwatihi, sebagai pengakuan kenabian Nabi Muhammad SAW. Wassalatu wassalamu ala man arsalahullah, semoga salawat dan salam disampaikan kepada orang yang telah diutus oleh Allah, tentu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lirsyadil ibadi, untuk memberikan petunjuk kepada hamba-hamba Allah, wa ala alihi, dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alun memang keluarga, tapi Imam Nawawi dalam kitab Fathul Qarib menyebutkan alun itu adalah semua mereka yang beriman pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk dalam kata alun. Ya, arti sebenarnya memang keluarga besar, tapi Imam Nawawi Ad-Dimashqi mengartikan alun itu semua keluarga, semua orang beriman. Jadi kita membaca wa alihi
berarti dari kita untuk kita. Wa sahbihi, dan para sahabat Nabi Muhammad SAW, al-muhtadina ila sabil rasyadi, yang telah mendapatkan petunjuk kepada subul rasyadi, kepada jalan-jalan petunjuk. Wa ba'du, asalnya ya ba'dal hamdalah, makanya ba'da dan qobla, kalau kalimat setelahnya dibuang itu mabni menjadi wa ba'du, ya asalnya wa amma ba'du, amanya dibuang, ya juga hamdalahnya dibuang, asalnya wa amma ba'dal hamdalati atau basmalati wal hamdalati, setelah mengucapkan basmilah dan alhamdulillah. Fahadha kitabun, maka ini adalah kitab. Irsyadul Ibad, ini pakai fahadha. Jadi setelah wa ba'du atau amma ba'du, biasakan setelahnya pakai fa. Itu suatu keharusan. Ada orang mengatakan itu pemantas, bukan pemantas. Setelah ba'du, amma ba'du, setelah amma, ini kan asalnya amma, wa amma ba'du asalnya. Ya, itu namanya syarat, jawabnya pakai fa. Ya, pasti jawabnya pakai fa. Kita lihat firman Allah. Fa amal insanu idza mabtalahu rabbuhu, ya apa namanya? Fa akramahu. Ya. Fa amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Fa yaqulu. Pakai fa. Biasakan setelah kita membuka ucapan kita ketika kita ceramah, ketika saya sambutan, amma ba'du, biasakan pakai fa. Kalau kita ingin mengutip firman Allah, maka kita ucapkan fa yaqulullahu ta'ala. Jangan faqala, jangan yaqulu, enggak. Harus pakai fa. Ini keharusan, bukan pemantas. Ada yang mengatakan pemantas. Ya, ini keharusan. Ya, maka kalau orang nggak setelah amma ba'du nggak pakai fa, ini ketahuan. Ya nggak bisa nahu dia. Ya itu ketahuan, harus pakai fa. Ada kan? Orang mengatakan amma ba'du qala Allah Ta'ala, harus faqala Allah Ta'ala atau faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya itu. Jadi merupakan kewajiban sebagai jawab syarat. Maka di sini sekalipun nggak ada amma ba'du, ya amanya nggak ada. Kau tahu ada amma ba'du? Kalau ungkapan seperti ini wa ba'du, asalnya wa amma ba'du, asal amanya dibuang. Ya, makanya jawabannya pak. Fahadha kitabun. Ini adalah kitab. Intakhabtuhu, aku pilih. Kitab ini aku pilih dalam aku menyusun min kitabai az-zawajir wa mursyidit tulabi, dari dua kitab, yaitu kitab az-zawajir dan mursyid at-tulab, li syaikhi masakhil Islam, yang disusun oleh syekhnya para syekh ya Islam, dari tuan guru dari semua guru ya. Wa malikil ulama'il a'lam, dan pemimpin ulama-ulama yang pandai-pandai. Siapa beliau? Yaitu Syekhina as-Syekhu, boleh Syekhuna nanti menjadi khobar, huanya dibuang, yaitu Syekh kami ya, as-Syekh Syihabuddin, adalah Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Haytami, yaitu Ahmad bin Hajar al-Haytami. Ini orang Mesir ya. Beliau ini ahli fikih. Jadi Ibnu Hajar itu ada dua ya, Ibnu Hajar al-Asqalani. Ibnu Hajar al-Asqalani ini ahli hadis yang mensyarahkan Sahih al-Bukhari ya. Nama kitabnya Fathul Bari ya. Jadi perlu kita tahu nama-nama kitab, jangan nama artis doang. Nama-nama kitab ya. Jangan sampai ya sudah disebut ulama besar, nyebutin kitab pengarangnya salah ya, itu kan juga jadi nggak pantas banget gitu ya. Jadi kita perlu tahu lah nama-nama kitab ya.
Jadi Ibnu Hajar ada dua, ada Al-Asqalani, ini ahli hadis. Kalau ini Al-Haytami, ini ahli fikih, ya, yang mengarang kitab Minhaj Al-Abidin, ya. Itu beliau yang mengarang Al-Minhajul Qawim, Al-Minhajul Abidin itu Imam Ghazali. Ada dua, Ibnu Hajar, ada Al-Asqalani, ada Al-Haytami. Nah, kalau Al-Haytami ini, ya beliau ini orang kaya, orang Mesir, ya sekitar abad-abad ke-9 sampai 10 lah, belasan Hijriah, ya belasan Hijriah gitu ya. Beliau ini ya sangat kaya, kalau kemana-mana itu pakai kuda yang paling mahal. Ya kalau sekarang mungkin Lamborghini kalau ukurannya, ya kan? Ya kayak gitu. Nah, dicegat oleh Yahudi. Ketika beliau berjalan, dipegang kendalinya, lalu kata Yahudi itu, ya Nabi kamu bohong, ya Nabi kadzib, ya. Kenapa? Karena nabimu bersabda, ya berkata lalu menurut Yahudi, yaitu ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Kata nabimu, dunia itu penjaranya orang yang beriman dan surganya orang kafir. Bohong nabi kamu katanya. Buktinya apa? Ya, buktinya saya kafir tapi saya lebih sengsara daripada kamu. Kamu enak. Mana-mana pakai kuda yang mahal, kan duit banyak. Tapi kata nabi kamu, dunia ini penjara buat kamu. Ya. Sementara aku kafir, kata nabimu, surga. Ya, saya ini hidup susah, makan aja Senin Kemis. Ya begitulah, mau diceritain susah nih. Apa kata Ibnu Hajar? Ya, ini bandingannya nanti kamu di akhirat. Nanti kamu di akhirat tuh di neraka. Kamu di dunia itu masih bisa jalan-jalan. Meskipun kamu tuh miskin, ya masih bisa ngopi, bisa ngerokok, bisa jalan-jalan. Tapi nanti di akhirat kamu nggak bisa keluar dari neraka. Ya, setiap saat dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bandingannya. Ya, kalau kami disebut ya penjara itu kami terbatas dengan aturan Allah. Cuma aturan Allah membawa bahagia bagi kami, baik dari dunia maupun di akhirat. Itu jawaban Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau ini kaya banget. Ya. Kemudian siapa lagi? Wajadduna, dan kakek kami, Zainuddin bin Ali Al-Ma'bari. Ya, jadi beliau ini namanya Zainuddin juga, kakeknya Zainuddin juga. Umum di orang Arab ya menamakan ya anak dengan nama kakeknya, gitu ya. Nah, baru makanya nanti Zainuddin ya, lalu ini kakeknya juga namanya Zainuddin. Nah, beliau ini juga yang mengarang kitab Fathul Mu'in. Mu'in itu kitab fikih yang kitab mu'tamad di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, disyarahkan oleh Imam Syatta' yang merupakan guru-guru dari ulama-ulama Indonesia. Ya Mahfuz At-Tirmasi dan sebagainya. Itu banyak belajar kepada Imam Syatta' di Makkah. Ya, itu ceritanya. Dia nyambung dengan ulama-ulama Indonesia. Ini yang mengarang kitab Fathul Mu'in juga ini sama. Kemudian radhiyallahu anhuma wa hasyarna fi zumratihima wa hasyarana. Ya, radhiyallahu anhu hasyarana, bukan wa hasyarna. Ini karena doa ini. Wa hasyarana fi zumratihima, dan semoga, ya tadi kan radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi beliau dan bapaknya, juga semoga Allah menghimpun kita, hasyarah, tempat menghimpunnya namanya mahsyar. Semoga Allah kumpulkan kita fi zumratihima, di dalam rombongan ya mereka berdua, rombongan para ulama. Makanya ada surat namanya Zumar, itu yang menjelaskan bahwa nanti orang masuk surga itu rombongan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ya, zumara itu rombongan. Ya, begitu juga masuk neraka zumara juga rombongan. Ya, yang sifatnya kayak Firaun, nanti yang memimpin Firaun paling depan. Ya, gitu. Yang kayak Ubay bin Khalaf dan sebagainya itu nanti seperti itu. Jadi ada pemimpin-pemimpinnya. Maka disebut apa? Zumarah. Ya.
Wazidtu fihi, dan aku tambahkan dalam kitabku ini ma tayassara minal ahadisi, apa yang mudah daripada hadis-hadis, wal masaili, dan masalah-masalah al fiqhiyati, yang berupa masalah-masalah fikih, wal mawaizi, dan nasihat-nasihat, wal hikayati, dan berupa hikayat-hikayat. Wa samaituhu, dan aku namakan kitabku ini bi irsyadil ibad ila sabilir rasyad, itu nama kitabnya. Beliau mengarang tidak mengharapkan imbalan apa-apa kecuali rajian minallahil jawadi, dengan mengharap kepada Allah, tidak mengharapkan materi. Al-Jawadi, yang maha pemurah, ya, dengan mengharap kepada Allah semoga ayursidani bihi, semoga Allah memberikan petunjuk, ya, kepadaku dengan kitab ini, wa jami'al ibadi, ya, ini maktubnya ke ni maf'ul bih, dan semua hamba-hamba Allah menuntun, ya, aku dan semua hamba-hamba Allah ila daril khuludi, ke negeri, ke tempat yang abadi, itu surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu, sungguhnya Allah, karimun, maha penyayang, maha pengasih, ya, maha pengasih, wadudun, maha penyayang. Rawa as-Syakhani, telah meriwayatkan as-Syakhani, Imam Bukhari dan Imam Muslim, dua syekh dalam ilmu hadis. Siapa beliau? Al-Bukhariyu, yaitu Imam Bukhari, wa Muslimun, dan Imam Muslim. An Umar ibn al-Khattabi, dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Ini hadis ahad, tapi terkenalnya bukan main, berasal dari hanya satu orang sahabat, itu Umar ibn al-Khattab, maka disebut hadis ahad. Ya, kalau mutawatir kan 10 lebih, ya, tidak hadis ahad tapi sahih. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, bersabda, innamal a'malu binniyat, sungguhnya tidak lain, ya, amal itu tergantung niatnya, ya, bahkan hal-hal yang sifatnya mubah kita niatkan untuk ibadah itu menjadi pahala. Wa inna malikum ri'in manawa, sungguhnya bagi setiap orang itu tergantung apa yang diniatkan. Faman kanat hijratu ilallahi, maka siapa yang hijrahnya, niatnya kepada Allah, ya, niatnya kepada Allah, berarti ikhlas kepada Allah, wa rasulihi, dan juga karena, ya, mengikuti perintah baginda Rasul, wa hijratu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya adalah karena Allah dan karena Rasul. Tapi sebaliknya, wa man kanat hijratuhu, siapa orang yang hijrahnya lidunya, karena ingin memperoleh, ya, yaitu harta benda duniawi, ya, di dunia, untuk dunia, yusibuah, yang dia peroleh, awim ro'atin, atau hijrahnya karena, ya, perempuan yang kiuha, yang dapat dia nikahkan, yang dapat dia nikahi. Kenapa? Dia tahu hijrah itu kan ke Madinah, ya, memang wanita-wanita Madinah itu lebih cakep daripada wanita-wanita Makkah, ya, itu dari dulu seperti itu, ya, wanita. Jadi banyak nih yang hijrah, ada juga, ya, bukan karena Allah tapi karena apa, ya, ingin menikah dengan wanita dari Madinah. Fa hijratuhu ila ma hajar ilaih, maka hijrahnya, ya, itu tergantung apa yang diniatkan. Diniatkan hijrah untuk mendapatkan wanita, itu yang didapat, tapi nggak dapat pahala, ya, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian babul imani, ya, iman dulu tentunya. Kalau Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhan nasu ubudu, wahai manusia, mu'budu ay wahidu, esakanlah Allah. Kenapa ditafsirkan esakan Allah? Karena ketika Al-Quran, ya, orang-orang Arab ini percaya kepada Allah, ya, cuma di dalam beribadah mereka menyekutukan Allah, tidak mengesakan Allah.
Ya, makanya mereka kalau ditanya, siapa pencipta langit dan bumi? Mereka jawab Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, siapa pencipta langit dan bumi? Mereka nggak jawab Hubal, itu berhala yang paling besar. Ya, atau Uzza, tapi mereka menjawab Allah. Cuma di dalam beribadah mereka menyekutukan Allah. Ini yang disebut musyrik. Ya, makanya penafsiran daripada u'budu ay wahidu. Ya, esakanlah Rabbakum, Tuhan kamu sekalian. Ya, Tuhan kamu sekalian. Kenapa? Ya, di sini Allah, ya, kenapa Allah suruh, Allah menyebutkan Rabbakum, Tuhan kamu sekalian. Padahal mereka ada yang tidak percaya kepada Allah. Ya. Tapi tetap di saat Allah berbicara tentang dirinya adalah Tuhan, Tuhan manusia. Ya, Tuhan kamu sekalian. Ya, kenapa? Karena memang semua manusia telah berjanji atau telah diambil perjanjian oleh Allah di alam ruh bahwa Allah adalah Tuhan kalian, Tuhan manusia. Di dalam surat Al-A'raf kalau nggak salah, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Ya, qalu bala. Mereka menjawab, ya, Kau adalah Tuhan kami, syahidna kami bersaksi. Makanya, ya, sampai kapan fitrah ini? Kan pertama di alam ruh, sampai kapan? Lahir masih fitrah, masih di dalam perjanjian Allah, itu iman. Ya, itu iman. Kemudian, ya, batasannya adalah balik. Kalau dia balik terus beriman, ya, ini berarti dijaga fitrahnya. Makanya kita bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada kedua orang tua kita yang memelihara, yang mengawal fitrah ini. Ya, fitrah ini sampai kita balik dan mudah-mudahan sampai akhir hayat kita. Ya, ini kita bersyukur kepada orang tua kita, ya, tentunya terutama kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya seperti kita ini, ya, yang dijaga fitrahnya oleh kedua orang tua kita, nggak perlu mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai tanda kita masuk Islam, nggak perlu. Ya, tapi mengucapkan la ilaha illallah nanti dianjurkan, ya, zikir. Tapi bukan menunjukkan kita masuk Islam, enggak. Karena kita sudah sudah di dalam fitrah iman kita, kemudian dipelihara sampai kita balik dan mudah-mudahan sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi nggak perlu mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai tanda masuk Islam. Gitu, ya. Makanya anak kecil belum balik meninggal, sekalipun orang tuanya kafir, anak itu akan masuk surga. Ya, akan masuk surga. Kenapa? Masih dalam keadaan fitrah. Alladzi khalaqakum. Allah menyuruh kita hanya beribadah kepada Allah, mengesahkan Allah. Allah sebutkan, ya, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu sekalian. Ya. Ada Tuhan yang mereka anggap, ya, sebagai Tuhan selain Allah, yang mengatakan bahwa manusia adalah ciptaannya. Ada nggak? Nggak ada. Mereka menyembah berhala. Apakah berhala pernah ngomong bahwa manusia adalah ciptaannya? Nggak pernah, kan? Nggak bakalan pernah. Ya, Fir'aun hanya mampu ngaku Tuhan, hanya bisa ngaku Tuhan, ya kan? Ya, Fir'aun pintar. Ya, lalu ketika dibenarkan bahwa ada menyembah berhala, menyembah ini, menyembah itu, tapi kata Fir'aun, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi dari Tuhan-Tuhan kamu yang kamu sembah. Sebatas itu, Fir'aun nggak berani mengatakan bahwa alam, ya, bumi dan langit, ya, seisinya adalah ciptaannya, nggak bakalan berani. Apalagi mengatakan apa? Manusia adalah ciptaannya, nggak bakalan berani. Udah pasti bohong. Kok ada penciptanya hidupnya belakangan? Kan Fir'aun hidupnya setelah Nabi Adam, setelah zaman Nabi Nuh, setelah zaman Nabi-Nabi yang lain, baru muncul Fir'aun. Kok ada penciptanya belakangan? Padahal nggak percaya. Gitu. Ya, hanya Allah. Makanya dibandingkan. Allah suruh bandingkan, silakan. Ya, apa-apa yang Allah ciptakan, silakan bandingkan dengan Tuhan-Tuhan yang mereka anggap sebagai Tuhan. Apa ciptaan mereka? Apakah yang mereka menciptakan manusia? Enggak. Apakah mereka yang menciptakan alam?
Ya, langit dan bumi juga enggak. Ya, di sini. Makanya hanya Allah yang hanya patut kita beribadah kepadanya. Selainnya enggak ada. Kenapa? Bukan pencipta. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menyembah Allah, beribadah kepada Allah adalah kemuliaan. Kenapa? Karena yang kita sembah adalah pencipta kita. Pencipta kita. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala yang menempatkan kita di bumi ini, ya, dan Allah ciptakan apa yang ada di bumi ini untuk manusia. Berarti kelasnya di bawah manusia. Ya, makanya kalau orang menyembah kepada selain Allah dari apa yang Allah ciptakan di bumi ini yang seharusnya buat manusia, berarti manusia menjatuhkan derajatnya sebagai manusia. Orang menyembah gunung, menyembah pohon besar, itu menjatuhkan martabat dia sebagai manusia. Kenapa? Karena apa yang Allah ciptakan di bumi ini untuk manusia. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kamu manusia apa saja yang ada di atas muka bumi ini, bahkan di dalam bumi buat manusia. Tahu-tahu disembah. Ya, padahal Allah ciptakan untuk berkhidmah, untuk meladeni manusia. Tahu-tahu disembah. Berarti kan apa? Menjatuhkan derajat dia sebagai manusia. Karena manusia ini paling istimewa. Ya, makanya sebelum Allah ciptakan, Allah kasih kabar kepada malaikat bahwa Allah akan menciptakan manusia. Ya, itu menunjukkan apa? Manusia, ya, itu lebih mulia. Yang kedua, ya, tentu terkait, ya, pekerjaan malaikat ini Allah akan kaitkan dengan manusia. Makanya ada yang pencatat apa amal, kiraman katibin, ada munkar nakir. Makanya Allah kasih tahu. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama Adam al-asma' dan seterusnya. Itu Allah kasih tahu. Ingatlah ketika Allah, ya, ngasih kabar kepada para malaikat bahwa aku akan menciptakan khalifah. Ya, manusia disebut khalifah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini luar biasa. Begitu mulianya manusia. Belum lagi ayat walaqad karamna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan manusia. Luar biasa manusia ini. Ciptaan Allah yang paling sempurna di bumi ini. Ya kan? Ya, saking sempurnanya, ya, bahkan di antara manusia ada yang melakukan apa? Lomba kecantikan segala macam, ya, Miss Universe, ya, Laser Jagat. Ini karena sempurnanya manusia. Ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Cuma ingat, ya, memang ciptaan yang paling indah di dunia ini adalah manusia. Tapi ingat, nanti di akhirat kalau mereka tidak beriman, ya, Allah akan kembali menjadi makhluk yang paling rendah. Tsumma raddatnahu asfala safilin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ya, bahkan nanti di akhirat akan lebih sempurna lagi. Di dunia Allah sudah sebutkan apa? Fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling indah. Cuma nggak 100%. Ya, ahsan taqwim dibandingkan dengan yang lain, makhluk yang lain. Tapi sempurnanya itu tidak 100%. Meskipun dia ratu kecantikan dunia sejagat, tapi tetap ada kekurangannya. Ya, kita nggak tahu dia panuan, ya, dia gudigan, ya, dia borokan, ya. Tapi nanti di surga ini betul-betul sempurna, ya, terutama perempuan. Makanya yang Allah jelaskan adalah orang perempuan. Karena orang perempuan yang apa? Mengidamkan kesempurnaan dalam kecantikan. Makanya Allah sebutkan dalam surah Al-Waqiah, inna ansha'nahunna insya'a waja'alnahunna abkara uruban atroba li ashabil yamin. Sungguh kami telah menciptakan wanita-wanita dunia yang masuk surga dengan ciptaan baru. Ya, dengan ciptaan baru. Rata-rata umurnya 17 tahun. Ya. Tingginya pas. Profesional. Ya, luar biasa nanti. Ya, makanya nanti yang cemburu, ya, di surga itu justru suami, bukan istri. Begitu istrinya keluar ke pasar nih, pulang bertambah cantik. Ya, dalam satu riwayat begitu. Nanti yang cemburu suaminya.
Ya, pesan jangan lama-lama kalau pergi. Kalau ditunya kan ya istri ya yang suka pesan gitu, tapi nanti suami. Ya, inna ansha'nahunna insya'a. Ya, itu ciptaan baru. Orangnya dede juga. Cuma ya Allah rubah. Ya, yang betul-betul apa? Sempurna. Gitu. Insya ini bukan orangnya ganti enggak, dede juga. Ya, dia juga jangan khawatir. Ya, kalau pengen ketemu istri, punya anak, ya semuanya beriman. Nanti Allah akan kumpulkan di surga. Orangnya dia juga, ya gitu. Ya, cuma berubah sama sekali. Secara fisik berubah, gitu ya. Ya, kemudian akhlak pun berubah. Nggak ada nanti istri yang meremut, yang marah-marah, nggak ada itu. Ya, karena mereka saling memberikan kabar gembira. Ya, kemudian walladzina min qablikum, Allah yang telah menciptakan kamu sekalian dan orang-orang sebelum kamu. Ya, itu semua Allah yang menciptakan. Kita tahu proses Allah menciptakan manusia. Pertama kali tentu Nabi Adam dari tidak ada. Ya, Allah ciptakan dari tanah. Makanya sering Allah mengatakan juga manusia itu tercipta dari tanah. Yang dilihat Adamnya bukan kitanya. Nabi Adam dari tanah. Kemudian Ibu Hawa dari bagian Nabi Adam. Itu tulang rusuk Nabi Adam. Ya, huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah. Yang telah menciptakan kamu dari satu orang. Itu Nabi Adam. Allah ciptakan Ibu Hawa. Nah, dari Ibu Hawa dan Nabi Adam Allah ciptakan ini. Ya, anak-anak cucu-cucunya. Jadi Allah dalam menciptakan manusia ini 4 macam. Dan itu semua sudah menunjukkan kekuasaan Allah. Enggak ada lagi. Pertama, Allah ciptakan Nabi Adam dari tanah. Ya. Kemudian dari tidak ada. Kemudian Allah ciptakan Ibu Hawa dari Nabi Adam. Dari seorang laki-laki berarti. Lalu Allah ciptakan kita semua, ya, termasuk para nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW, itu dari orang laki dan orang perempuan. Ya kan? Ya, dari orang laki dan orang perempuan. Ya. Kemudian Nabi Isa Allah ciptakan hanya dari seorang perempuan yang suci, nggak pernah disentuh atau menyentuh manusia. Bukan saja laki, manusia. Makanya kata Ibu Maryam, ketika malaikat Jibril ngasih tahu akan punya anak, ya, Ibu Maryam marah. Kaifa yakunu li waladun? Bagaimana aku bisa punya anak? Walam yamsasni bashar. Aku belum pernah disentuh oleh manusia. Bukan hanya laki, oleh manusia. Makanya oleh Nabi Zakaria, ketika beliau merawat Ibu Maryam, itu ditempatkan di mihrab. Itu nggak ada yang bisa masuk kecuali Nabi Zakaria. Ya, nggak pernah disentuh oleh manusia. Ya, walam yamsasni bashar. Lalu walam akun bagian dalam surat Maryam. Dan juga aku bukan wanita jalang, bukan wanita jahat. Ya kan? Kalau wanita jahat, ya, lalu dikatakan kamu hamil. Ya nggak kaget. Ini wanita suci, kaget dia. Walam yamsasni bashar, walam akun baghiyah. Nabi Maryam, aku bukan seorang wanita yang nakal. Ya, itu jadi 4 lengkap ini. Kita mau minta yang gimana lagi? Allah ciptakan manusia, udah lengkap. Yang dari tidak ada, Nabi Adam. Dari seorang laki-laki, Ibu Hawa. Dari laki dan perempuan, itu kita semua. Lalu hanya dari orang perempuan, ya, yang nggak pernah disentuh, itu Nabi Isa alaihissalam. Makanya begitu Nabi Isa, ya, ya tentu Ibu Maryam setelah melahirkan, itu lahirnya di kebun, jauh dari rumah. Kenapa? Karena beliau malu, ya kan, dicaci maki kan orang-orang Yahudi itu berzina. Beliau akhirnya mengasingkan diri. Nah, lalu di kebun itu beliau lahir. Habis lahir kan lemas, ya, Allah suruh apa? Menggoyangkan pohon kurma. Wa huzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit alaiki rutoban janiyah. Allah suruh menggoyangkan pohon kurma, lalu akan jatuh nanti buahnya yang matang, rutob. Ya, rutob. Ini menunjukkan bahwa habis melahirkan itu paling bagus makan kurma. Dari situ ayatnya. Ya, tapi ini hebatnya, ya, Ibu Maryam,
Ibu Maryam itu memang hamilnya ini dengan kun fayakun, kuasaan Allah. Tapi proses melahirkan sama dengan ibu-ibu yang lain. Pakai capek juga, pakai ngeden. Ya, pakai ngeden, prosesnya sama. Ya gitu. Ya, kan dia capek, Allah suruh. Ya, Allah suruh gitu. Yang semula itu nggak ada air, itu Allah alirkan air. Yang jernihnya bukan main. Ya, nah setelah itu ya beliau ya mau nggak mau kan pengen pulang juga, masa terus-terusan di kebun. Ya, ini bukan di kandang mbek, bukan di kandang kami, di kebun yang benar. Karena itu ada pohon kurma. Ya, ada pohon kurma jauh dari Baitul Maqdis. Lalu pulang, rumahnya kan dekat Baitul Maqdis. Ya kan? Ya, pulang, ya di tengah jalan, habis-habisan dicaci oleh orang Yahudi. Akhirnya nggak bisa. Ya, Bu Maryam nggak ngomong, nggak bisa. Yang bisa ngomong masih bayi, belum hitungan hari, zaman baru pertama kali yang diucapkan oleh Nabi Isa, Inni Abdullah, aku adalah hamba Allah. Itu yang pertama kali diucapkan oleh Nabi Isa. Ketika lagi dia yang jawab Nabi Isa aja, ya ketika masih bayi, ya untuk menunjukkan bahwa ya Ibu Maryam betul-betul apa, suci. Wallazina min qablikum la'allakum tattaqun, semoga kamu sekalian dapat menjaga diri iqabahu, ya azab Allah, sanksi dari Allah. Ya, yaitu dengan beribadah kepada Allah. Ya, azab Allah itu hanya bisa kita jaga diri kita dengan beribadah kepada Allah. Ya, dalam bahasa ininya yaitu dengan takwa. Makanya takwa itu berasal dari apa? Dari waqo, tattaqun. Ya, waqo itu apa artinya? Menjaga. Ya, tattaqun berarti apa? Menjaga diri. Ya, iqabahu menjaga diri, iqabahu dari iqab Allah, dari azab Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan apa? Ibadah kepada Allah. Ya. Azab Allah nggak bisa kita hindari diri kita jaga diri kita dengan cara kita, nggak bakalan bisa. Sehebat-hebatnya manusia nggak bakalan bisa, ya kan? Meskipun dia punya benteng yang kuat, ya tetap aja nggak akan luput dari azab Allah. Dulu Kan'an, anaknya Nabi Nuh, ya akan lindung dari azab Allah berupa banjir naik ke atas gunung, tapi tetap saja tersapu oleh air, ya mati. Jadi untuk menjaga diri dari azab dengan cara yang Allah suruh apa? Wa'budu, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ya itu tadi, Allah yang paling berhak untuk kita beribadah pertama sebagai pencipta ya manusia, ya baik manusia dahulu maupun manusia yang datang belakangan. Yang kedua, alladzi ja'ala lakumul arda firasya, yang telah menjadikan khalaqa, telah menjadikan untuk kamu manusia al-arda, bumi, firasa, terbentang. Ini sesuai dengan pandangan manusia, terbentang dan gak ada batasnya. Di mana kita berdiri di bumi itu pandangan kita luas. Pernah lihat bumi ada batasnya? Pernah belum? Gak ada. Di mana kita berada tuh sepanjang kita melihat. Ya itu namanya apa? Firasa, terbentang. Ya, terbentang. Makanya ada pemahamannya, apakah bumi ini bulat atau terbentang? Ya. Nah, kita lihat ya. Sesuatu yang ada batasnya ini berarti bulat. Kalau ada batasnya itu berarti apa? Ya, terbentang, ada batasnya. Ya, itu. Nah, jadi apa? Allah yang menciptakan apa? Bumi. Ya, bumi. Nah sekarang kita bandingkan dengan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Apakah pernah mengatakan bahwa ya bumi adalah ciptaannya, bumi yang terbentang ini, terbentang luas ini adalah ciptaannya? Nggak akan pernah. Apalagi berhala di zaman Al-Quran ini turun, boro-boro bisa ngomong. Nah berhala mereka juga yang bikin. Ya maka mereka disebut jahiliyah itu. Ya hatinya, keyakinannya. Bukan berarti orangnya bodoh-bodoh, enggak, orangnya pintar-pintar. Ya buktinya, mereka memilih untuk berdagang. Ini orang Mekah, kan termasuk zamannya zaman jahiliyah sebelum Rasulullah diutus. Mereka ini pintar, ya
pintar. Cuma bodohnya di situ dalam masalah ketuhanan. Ya, yaitu mereka menyembah berhala. Makanya konsep ketuhanan itu yang paling indah adalah Al-Quran, adalah Islam. Ya, banyak orang masuk Islam mengkaji konsep ketuhanan dalam Al-Quran. Ya, beda dengan Tuhan yang ada di kitab-kitab mereka. Itu digambarkan kejam, sadis dan sebagainya. Sementara dalam Islam adalah Maha Pengampun, Maha Penyayang, luar biasa. Ya, luar biasa. Apalagi ya ada yang beriman itu gara-gara firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Tuhanmu enggak bakalan meninggalkan kamu dan Tuhanmu enggak marah kepada kamu. Ya, itu sadar dengan itu. Padahal ini ayatnya buat Nabi sebenarnya. Cuma dia mengartikan secara umum. Ya, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Ya, itu di saat apa? Wahyu. Ya, ini kan antara wahyu pertama dengan kedua kan ada tenggang waktu cukup lama. Sehingga Rasulullah SAW dicaci maki oleh orang-orang kafir bahwa Tuhanmu meninggalkan kamu. Kenapa? Wahyu nggak turun lagi. Gitu. Ya, wahyu nggak turun lagi. Ya, akhirnya diturunkan oleh Allah, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Nah, itu hikmahnya. Kenapa? Dari wahyu pertama Iqra dengan wahyu berikutnya tidak langsung. Kenapa? Kita tahu Rasulullah SAW pertama kali bertemu dengan malaikat Jibril, itu beliau yang terpengaruh. Itu badannya panas dingin. Ya kan? Ya, beliau yang terpengaruh. Ya, kaget beliau. Karena Allah Subhanahu wa taala mempertemukan Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril itu sekaligus. Enggak dikaliin dulu, enggak, langsung turun. Gimana orang di Gua Hira langsung turun pakai makhluk yang bentuknya yang sempurna, yang asli, itu pakai sayap. Ya kan? Dua makhluk ini berbeda asal ciptaannya. Nabi Muhammad sama dengan kita, cuma nggak sama dengan kita. Basyarun laisa kal basyar. Adapun ciptaannya sama melalui bapaknya Abdullah dan ibunya Siti Aminah. Jangan katakan Rasulullah tercipta dari nur, nggak boleh. Cuma nurnya udah ada gitu. Ini kan luar biasa baginda Rasulullah SAW. Nur Nabi Muhammad udah ada sebelum Allah menciptakan baginda Rasulullah, bahkan ribuan tahun. Nurnya, tapi tetap prosesnya melalui Abdullah dan ibu Aminah. Ya, dua makhluk yang berbeda kejadiannya bertemu. Sebelumnya nggak kenalan dulu, kaget Rasulullah, ya kan? Udah gitu Rasulullah yang pasif, malaikat Jibril yang aktif. Apa? Iqra, ya kan? Ditutup pakai alas yang beliau pakai tidur di Gua Hira, ditutup kelagapan. Ya, Rasulullah jawab, "Ma'ana biqarin." Suruh lagi, tutup lagi. Ya lama-lama ya terpengaruh baginda Rasul, maka beliau badannya menjadi panas dingin. Ya kan? Ya, ini hikmahnya. Kalau Allah turunkan lagi, bisa jadi Rasulullah trauma. Gak pengen ketemu. Makanya di tenggang waktu itu, gak langsung. Sehingga Rasulullah timbul kerinduan. Rindu Rasulullah. Berkali-kali naik ke Gua Hira nyari malaikat Jibril. Gitu. Nah, karena pertemuan yang kedua, ya kan, didorong oleh kerinduan yang sangat, maka begitu ketemu nggak kaget lagi. Orang rindu. Maka kalau orang rindu kejedot aja nggak terasa. Inti kangen nih, mau pacar gitu kan. Kira-kira lewat kuburan berani nggak? Berani, jadi berani. Terus ketabrak pohon nggak sakit nggak? Kenapa? Ya rindu. Nah, ini rahasianya. Ya Allah buat rindu, maka ketemu lagi. Ya nggak kaget Rasulullah, nggak sakit nggak. Ya, pertemuan pertama Rasulullah panas dingin langsung bilang kepada Khadijah, "Dathiruni" atau "Zamiluni" itu sama artinya. Selimutkan aku. Maka nanti surah berikutnya, "Ya ayyuhal mundatsir qum fa'anzir wa thiyabaka fatahhir warjuza fahjur." Ya itu. Ya, nah saking khawatirnya ya Siti Khadijah ya takut terjadi apa-apa kepada Rasulullah karena panas dingin, dibawa ke rumah siapa? Waraqah bin Naufal yang tahu persis, tahu banyak tentang apa? Malaikat Jibril. Gitu. Ya, ini cerita tentang wahyu. Nah, jadi perlu itu. Ya. Nah, dua kali Rasulullah SAW merasa kangen dengan malaikat Jibril. Yang kedua, ketika orang-orang kafir termasuk Yahudi nanya tentang ahli kahfi, tentang ruh, ya kan? Rasulullah nggak bisa jawab, ya kan? Ya kan itu urusan Allah, tertunda, gitu. Ya, ini dalam surat Maryam ada ceritanya.
Ya, sehingga Rasulullah kangen juga malaikat Jibril. Begitu turun nanti kemana aja, kata malaikat Jibril, aku adalah tergantung perintah Allah. Aku datang kepadamu bukan semau aku, tapi tergantung perintah Allah. Itu dalam surat Maryam ada itu ceritanya. Ya, ada 2 kali Rasulullah SAW ya rindu kepada malaikat Jibril. Kemudian, jadi Allah yang menciptakan bumi. Bisaton terhampar yustarosu yang digelar ya, bisat. Wassamaa binaa, dan Allah jadikan langit itu sebagai apa? Sakfan, sebagai atap. Sebagai atap. Atapnya langit, atapnya bumi, maksudnya apa? Atapnya bumi. Tapi masih di dalam bumi. Gitu. Kalau langit itu masih di dalam bumi. Sama dengan rumah. Rumah atapnya atap masih rumah nggak? Masih rumah. Itu ya, masih rumah. Itu langit ya. Wa anzala minas samai ma'an, dan Allah yang menurunkan hujan dari langit. Ada enggak Tuhan-Tuhan yang mereka sembah yang mengatakan seperti ini? Enggak ada. Ya, enggak bakal berani mereka mengatakan apa? Hujan yang turunin enggak bakalan. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Fakhraj bihi, maka Allah keluarkan bihi dengan air hujan min anwa'i samarati, dari berbagai macam buahan. Rizqan lakum, sebagai anugerah, sebagai rezeki untuk kamu sekalian. Nah, untuk itu, karena itu, fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah kamu sekalian menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Syuraka'a fil ibadati, sekutu di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa antum ta'lamuna, dan kamu sekalian mengetahui, annahul khaliqu, bahwasanya Allah lah sebagai pencipta. Wala yakhluquna, dan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah tidak akan menjadi pencipta. Ya, mereka tahu hanya Allah. Mereka nggak akan mengatakan berhala yang menciptakan bumi, termasuk juga manusia. Enggak. Ya, berhala mereka yang bikin, mereka yang ciptakan. Wala yakunu ilahan illa ma yakhluqu, dan tidak mungkin menjadi Tuhan kecuali zat yang menciptakan, sebagai pencipta. Makanya ya hanya Allah ya yang menyatakan kepada manusia sebagai pencipta, terutama pencipta alam dan sisinya, termasuk manusianya, mataharinya dan sebagainya. Ya, kita lihat hukum alam itu dengan apa? Serasinya, nama sunnatullah. Ini kan menunjukkan ada penciptanya. Ya, ada penciptanya, dan penciptanya itu pasti satu. Ya, pasti satu. Sebab kalau penciptanya dua, nggak mungkin tercipta. Apalagi dua-duanya sama-sama Tuhan. Yang satu pengen bikin begini, yang satu enggak, diganggu. Ya kan? Ada omongan, nah, sama-sama Tuhan. Ya, dengan ciptanya alam ini menunjukkan Allah itu esa. Makanya dalam sifat 20 itu dalil tentang Allah itu, dalilnya ya dalil apa akli dan dalil nakli. Akli itu melalui logika, ya logika. Allah itu esa. Apa buktinya? Terciptanya alam semesta ini. Itu dalil akli, ya kan? Dalil naklinya itu firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Makanya sifat 20 itu lengkap, baik dalil akli maupun dalil nakli. Lalu wa malam yu'min billahi wa rasulihi, dan orang yang tidak beriman, itu tadi ya, wa qala ta'ala wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira, dan orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sini adalah Nabi Muhammad, ya, fa inna a'tadna, maka sungguh kami telah menyediakan ya lil kafirina, untuk orang kafir, sa'ira, neraka sa'ir. Ya, apa neraka sa'ir? Naron syadidatan, yaitu api yang sangat panas. Ya, sa'ir, neraka sa'ir. Jadi banyak nama neraka itu, di antaranya adalah sa'ir. Ya, apa namanya? Ada sakor, ya, ada neraka sakor. Nah, kalau neraka sakor itu khusus orang Islam yang tidak salat, itu Allah siksa dulu di neraka sakor. Juga tidak mau sedekah, tidak mau membantu orang yang membutuhkan.
Karena dalam firman Allah ada bentuk pertanyaan, ma salakakum fis saqar. Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Ya, yaitu ditanya, ma salakakum fis saqar. Apa yang membuat kamu mampir di neraka Saqar? Siapa yang bertanya? Ya, bisa jadi malaikat, ya, bisa jadi teman-teman mereka yang terlebih dahulu masuk surga. Malaikat nanya, nah, malaikat tahu di dunia ini muslim, ya kan? Malaikat nanya, masalakakum fi saqar. Ya, mereka jawab, lam nakum minal musallin. Aku nggak pernah sholat, ya, dan juga aku nggak pernah membantu orang miskin, ngasih makan orang miskin. Ya, nggak ada jiwa sosialnya sama sekali. Nah, ini yang menyebabkan apa? Mereka disiksa dulu di neraka Saqar. Ya, itu khusus bagi mereka yang ya tidak sholat, yang tidak mau peduli terhadap orang yang membutuhkan. Wa akhraja, dan berikutnya adalah hadis nanti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa dibahas tentang iman? Karena iman itu yang paling penting, menjadi dasar diterimanya segala amal soleh. Tanpa iman, ya orang beramal soleh itu tidak punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira cukup. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini dari sengaja kita baca muqaddimahnya ya dari kitab Irsyadul Ibad. Ya, ini alhamdulillah dulu ya, yang tua-tua dulu ya, orang-orang tua kalian alhamdulillah hatam ini. Ya, pernah hatam. Makanya saya pengen baca lagi gitu, biar juga merasakan hatamnya gitu. Ya, karena kelebihan daripada kitab ini, ya beliau umpamanya ini kan menjelaskan iman. Sebelum menjelaskan, beliau jelaskan dulu Al-Qur'annya, hadisnya, nanti beliau menjelaskan tentang keimanan. Gitu. Ya, seperti sholat, ya beliau jelaskan dulu keutamaan sholat sekaligus ancaman bagi mereka yang nggak mau sholat. Baik itu hadis maupun Al-Quran, baru beliau jelaskan rukun-rukun sholat, apa-apa yang disolatkan dalam sholat gitu. Jadi dikasih disebut basyirah wa nadhirah gitu lah ya. Artinya inzar wa tafsyir. Ya, dikasih kabar gembira juga sekaligus dikasih peringatan, baru masuk pada permasalahannya, banyak tentang sholat, tentang puasa dan seterusnya. Ini kelebihannya gitu. Ya, beliau kemukakan dulu hadisnya tentang keutamaan sholat, juga tentang ancaman mereka yang nggak mau sholat. Baru dijelaskan tentang apa-apa yang diwajibkan dalam sholat, yang merupakan rukun sholat, tapi yang disunatkan dalam sholat. Ya, makanya saya pilih ya kitab ini ya, itu banyak sekali firman-firman Allah dan banyak sekali yaitu hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira cukup, mudah-mudahan kita dapat melanjutkan dan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala melalui kajian kita terhadap kitab ini. Amin ya rabbal alamin. Silakan.